katanya ada tato-tato yang bergambar Bunda Maria, terus ada juga Dajjal, bener nggak sih Mas? Bener, bener. Bener? Ini di bawah Bunda Maria ada muka setan. Oh iya, coba dikasih lihat Mas. Ya kadang-kadang banyak yang minta foto. Ya orang-orang ya kaget, pada bingung. Kok ada orang bertato datang ke masjid? Halo Detikers, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya, semoga sehat-sehat terus dan dijauhkan dari virus corona yang ternyata sampai sekarang masih meningkat angkanya. Nah Detikers, seperti biasa nih Viani hadir di sini untuk membawakan berita-berita yang sedang viral dan sedang trending di sosial media. Apalagi kalau bukan di Viral, Brighten Up Your Day with Viral Issue. Nah kali ini ada sebuah berita dan juga orang yang sangat menginspirasi menurut aku yang juga belakangan viral di sosial media. Jadi diketahui kalau misalnya seorang pemuda ini yang nantinya akan jadi narsum kita pada hari ini adalah seorang pemuda yang dulunya anak pang, penuh dengan tato badannya, tapi sekarang alhamdulillah semenjak lebaran kemarin sudah hijrah dan memutuskan untuk menjadi pengurus masjid gitu di Semarang. Kalau gitu gimana kalau langsung aja kita invite orang yang bersangkutan. Di sini ada Mas Yuda. Halo Mas Yuda. Halo. Assalamualaikum Mas Yuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yuda coba mic-nya boleh deketin Mas, soalnya kita suaranya samar-samar nih kan. Oke. Mas Yuda ini kemarin aku sempat lihat viral di TikTok dan juga di Instagram karena badan yang penuh tato namun dibalut dengan pakaian Islami dan juga sorban yang menyatakan kalau Mas Yuda udah hijrah. Nah, tahu nggak kalau Mas Yuda ini viral gitu di sosial media? Kurang nanggepin itu sih, media kurang nanggepin. Tahu dari dengar dari orang lain. Oke, berarti Mas Yuda tuh dengar dari orang lain, nggak terlalu buka sosmed kali ya Mas ya? Ya jarang buka sosmed soalnya. Oh gitu. Mas Yuda sendiri ini umurnya berapa sih dan asalnya tuh asli Semarang kah? Saya ini umurnya 21. Oke. Asli Jakarta, Tangerang. Oh, asli Jakarta, Tangerang. Ini perjalanannya gimana Mas bisa sampai ke Semarang dan bisa sampai hijrah yang katanya dulunya anak pang, bener Mas? Ya dulu saya anak pang. Oh gitu. Anak pang dari Jakarta atau gimana nih? Ya dari Jakarta. Oke. Apa gimana tuh? Ceritanya proses hijrahnya tuh gimana tuh Mas? Ya dulu saya ini sempat mondok juga dulu. Oh sempat mondok. Itu usia berapa Mas pas mondok? TK. Oh pas TK. Mondok di Jakarta? Mondok di Klaten, Jawa. Oke. Terus sempat katanya juga kabur dari pondok dan memutuskan untuk menjadi anak pang. Itu usia berapa tuh Mas? Itu pas lulus SD. Pas lulus SD kabur. Pas lulus SD kabur dari pondok. Kabur dari pondok, jalan. Jalan kemana tuh? Pertama itu ke Jakarta dulu, ke Jakarta. Di Jakarta ada saudara kah atau memang orang tua di Jakarta tapi Mas sekolah di Klaten gitu? Ya, saya orang tua di Jakarta, terus saya dipondokin di Klaten. Pertama kabur ke Jakarta? Iya, kabur ke Jakarta. Terus di Jakarta pulang ke rumah atau nggak pulang ke rumah nih gimana ceritanya Mas? Nggak pernah pulang ke rumah. Itu SD Mas? Iya pas SD. Tinggalnya Pas sama siapa? SD. Ya tinggalnya di tempat-tempat teman, kadang-kadang di jalan, kadang-kadang ya di pinggir-pinggir ruko, kadang-kadang. Makannya gimana tuh? Ya makan sih kita nyari uang sendiri ya, ngamen kita nyari uang sendiri, kita bisa beli makan sendiri kan hasil ngamen itu.
Oke, dulu waktu Mas kabur akhirnya nggak pernah pulang, respon orang tua gimana tuh? Apakah sempat lapor ke kepolisian untuk nyari anak hilang atau disuruh pulang terus gitu? Udah handphone belum sih dulu? Ya sempat sempat dicari tapi alhamdulillah nggak nyampe lapor polisi. Akhirnya ketemu tapi sama orang tua. Ketemu terus sehari saya pulang, besoknya pergi lagi. Oke, di situ orang tua gimana tuh Mas ngelihat Mas Yuda? Apakah marah atau sedih mungkin? Ya namanya udah telanjur, orang tua udah bisa diem aja terus ya. Mau gimana lagi, ya udah pasrah namanya juga. Mas Yuda ini anak pertama kah atau punya saudara? Ya anak ketiga Anak ketiga dari berapa bersaudara? dari 4 saudara. Respon kakak-kakaknya kamu dan juga adik kamu setelah mengetahui kamu kabur dari pondok dan juga akhirnya memutuskan untuk hidup di jalan ya jadinya ini namanya. Saya nggak pernah apa namanya ketemu sama kakak-kakak saya, adik. Nggak Saya hidup nggak serumah atau gimana? nggak serumah. Oh, Dari kecil saya sendiri sendiri saya mah. berarti di rumah sendiri juga. Ya sendiri di rumah. Kakak-kakaknya kamu pada kemana itu? Itu di Kalimantan dia katanya. Saya Sekolah? nggak kurang tahu, saya belum belum ketemu. Sampai sekarang belum ketemu? Belum. Oh, oke. Tapi memang nggak tinggal sama keluarga dari awal? Kakak-kakaknya kamu dan adik kamu? Saya broken home itu dari pas saya kecil. Udah broken home. Oh, berarti pisah, kedua orang tua pisah. Mungkin kakak-kakaknya Mas ikut ke Kalimantan bersama ayah atau ibu? Kalau saya sendiri ikut ayah, terus yang lain sisanya ikut ibu. Oke. Ini Mas Yuda badannya penuh dengan tato, bahkan katanya ada tato-tato yang bergambar Bunda Maria, terus ada juga Dajjal, bener nggak sih Mas? Benar, benar, Bener? benar. Ada sih. Itu dulu gimana Mas? Kan awalnya mondok nih. Mondok kan kayak menimba ilmu agama gitu. Terus Iya. keluar akhirnya memutuskan untuk menato. Ya, apa namanya? Kalau pas nato Bunda Maria itu saya ngelihat gambar ini, gambar-gambarnya unik-unik, gambar-gambarnya bagus-bagus. Makanya pas saya tertarik nih, saya pengen bikin nato Bunda Maria. Ya, karena kita walaupun kita orang Islam kan, kita cuma cinta seni, cinta seni. Oke. Makanya kita gambar, kita cuma ngambil gambarnya doang. Kalau yang Dajjal tuh gimana Mas ceritanya? Kalau yang Dajjal ini, ada saya juga cuma lagi pengen-pengen aja, tapi ya cuma gambar-gambarnya emang bagus-bagus sih, kita cuma ngambil gambarnya buat gambar-gambar. Wah ini bagus nih, nato ya emang saya tahu itu Dajjal, mata Dajjal, tapi kan kita cuma ngambil gambarnya doang. Oke. Yang Bunda Maria katanya ada di tangan sebelah mana tuh Mas? Boleh dikasih lihat nggak ke kita? Ada tangan sebelah Coba di mana Mas? sini. Oh, dicoba dilurusin. Oh gitu ya. Itu kepalanya di siku ya. Oke, kalau yang Dajjal ada di mana tuh Mas? Yang Dajjal ada di belakang sini. Oh, di belakang tengkuk ya. Ya. Oke, dideketin lagi Mas, coba mic-nya. Nah, selain dua gambar tersebut, kira-kira ada gambar apa lagi sih yang di tubuh Mas Yuda nih, bersarang di tubuh Mas Yuda? Ini di bawah Bunda Maria ada muka setan. Oh iya, coba dikasih lihat Mas. Lihat. Oh oke. Itu inspirasinya gimana tuh Mas? Ya seneng gambar muka-muka itu, muka-muka gambar-gambar. Ya suka. Oke, ada ini nggak sih Mas, ada suatu tato di tubuh Mas Yuda yang nyesel banget Mas Yuda nato itu di tubuh Mas Yuda gitu? Ada nggak satu gambar gitu? Atau semuanya bahkan? Nggak ada yang pernah apa namanya tuh? Nggak ada yang disesali sih di tato-tatonya. Sampai sekarang nggak ada yang disesali?
nggak ada. Oh, oke. Ini Mas Yuda ini natonya di satu tempat kah atau di beda-beda tempat? Kata sampai keliling Indonesia juga, bener nggak sih? Ya benar. Itu gimana ceritanya Mas Yuda? Keliling Indonesia terus nato? Ya misal kita singgah ke tempat orang, kita minta kenang-kenangan, ya minta gambarin, kita gambar, digambarin sama orangnya. Terus pindah lagi ke kota-kota lain, keluar kota gimana, pengen minta kenang-kenangan, dikasihnya gambar nato. Oke. Nah, karena suka seni aja, suka seni. Terjauh kemana Mas di Indonesia? Maroke ujung. Ke Merauke ya. Nah, ini kita masuk ke proses hijrahnya Mas Yuda. Menemukan titik kalau misalnya harus berhenti menjadi anak pang dan bertaubat, itu saat dimana dan kapan dan gimana kejadiannya Mas? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba saya dari Tangerang langsung kaki saya langkahnya ke Semarang. Mm-mm. Terus saya ngabarin om saya apa nama tuh, saya chat, om saya ini udah capek di jalan, pengen kembali jalan yang lebih baik lagi, pengen merubah nasib, merubah hidup semua. Semua orang kan juga pengen punya keluarga, semua orang juga pengen punya rumah tangga, pengen punya pekerjaan. Makanya saya ituin air hidup-hidup yang gelap. Hmm. Dan itu perjalanannya pas Mas usia 20 atau 21 atau kapan tuh Mas terjadinya? Umur 20. Umur 20. Tahun kemarin berarti. Sekarang 21 kan Mas? Iya. Oke, berarti tahun kemarin pergi ke Semarang, memutuskan untuk hijrah dan bertaubat. Iya benar. Di Semarang menetap di daerah mana Mas? Di Semarang ini menetapnya di Kusmawardani, Oke, dekat Simpang 5. dekat Simpang 5. Dan Iya. memutuskan untuk tinggal di masjid dan mengurus masjid. Iya, Benar Mas? saya soalnya nggak betah di rumah. Tinggal di rumah itu nggak betah, makanya daripada di jalan mendingan saya tinggalnya di masjid aja. Kenapa nggak betah tinggal di rumah Mas? Nggak, emang dari kecil nggak suka tinggal di rumah. Ap- Sukanya kelayapan terus. Oke, apa mungkin karena ada trauma akibat perceraian kedua orang tua atau mungkin emang pribadi Masnya aja yang suka main itu gimana gitu? Ya emang pribadinya suka main aja. Oke. Nah, di masjid sudah berapa lama nih Mas tinggal dan mengurus masjid? Saya itu saat dari awal puasa itu dari awal puasa Dari awal sampai puasa sekarang. tahun kemarin ya. Ya, Oke, itu ada rasa nggak betahkah atau mungkin pengen kembali lagi ke dunia kelam? Ada godaan-godaan seperti itu nggak sih Mas? semuanya Pak ada ujian. Ujiannya berat-berat juga emang, banyak goda-godaannya juga banyak. Ya, betah nggak betah harus betah, dan kita harus niatin semua. Nah, tapi kan di sini Mas mengurus masjid dengan muka penuh tato, bahkan seluruh tubuh. Sempat ada omongan miring atau nggak dilihat sama orang-orang tuh Mas nggak layak mungkin untuk mengurus masjid. Sempat ada omongan kayak gitu nggak Mas? Ya sempat aja. Gimana tuh orang komentar tentang kamu yang mengurus masjid dengan badan dan sekujur tubuh itu penuh tato? Ya orang-orang ya kaget, pada bingung, kok ada orang bertato datang ke masjid, terus bisa jadi muazin di masjid. Oke. Berarti ini sekarang yang azan di masjid mana nih Mas kalau boleh tahu? Di Masjid Al Istiqomah. Oke, di Masjid Al Istiqomah dekat Simpang 5 ya Mas ya? Ya, Ini jadi muazin sekaligus jadi marbot ya? iya benar. Ada yang membimbingkah di sana Mas atau belajar sendiri? Ya ada yang bimbing, diajar-ajarin.
Oke, nah selama di sana misalnya sempet jadi pusat perhatian atau nggak dikata-katain anak kecil gitu mungkin. Itu kan kalau tadi kan kayak omongan-omongan miring aja gitu kan, tanggapan-tanggapan orang. Tapi kalau hal yang sangat mengganggu gitu Mas, misalnya kayak disorakin anak kecil atau Ya, diliatin gitu. malah malah pada senang sih. Pada seneng, Iya, malah pada senang, pada suka. pada suka minta foto atau gimana gitu. Ya, kadang-kadang banyak yang minta foto, foto bareng. Apa sih Mas yang semakin membuat Mas Yuda tuh mau gitu loh untuk menjalani hijrahnya ini dan istiqomah gitu? Ada nggak sih penyemangatnya? Apakah mungkin menemukan sosok wanita di sana atau gimana? Nggak ada sih, nggak ada. Saya mau belajar aja, memperbaiki diri aja. Oke. Ya, yang nyemangatin ya banyak, alhamdulillah. Yang dirasa nih Mas setelah bertaubat dan hijrah gitu. Apa sih Mas perasaan Mas Yuda sekarang? Apakah mungkin lebih tenang atau Ya ada lebih lebih tenang, lebih lebih adem lah. mungkin Mas Yuda ada pesan ke penonton di rumah, Detikers yang lagi nonton, yang lagi mau apa ya, mau memulai memperbaiki dirinya tapi masih ragu, mungkin Mas Yuda bisa ngasih kata-kata semangat atau mungkin sesuai dengan apa yang Mas Yuda rasakan gitu kemarin waktu Mas Yuda memutuskan untuk hijrah. Ada nggak Mas kata-kata yang ingin disampaikan? Ya katanya ya jangan jangan nunggu-nunggu ya. Kalau emang benar-benar mau berubah, berubah mungkin. Soalnya kita ini nggak akan lama. Kita hidup ini 60-70 tahun. Makanya kita, soalnya kematian ini juga kita nggak ada yang tahu. Makanya kita harus berbanyak buat amalan, buat pentingnya, buat iman kita di akhirat nanti. Yang penting bisa istiqomah aja. Gimana cara Mas Yuda jaga keistiqomahan hijrahnya Mas Yuda? Boleh dibagi tipsnya Mas? Ya, saya jarang lihat-lihat media juga, jarang keluar-keluar dari masjid. Oke. Berarti menjauhkan hal-hal dari diri dari hal-hal yang batil ya Mas ya? Iya, Oke, terima kasih loh Mas Yuda udah sharing tentang pengalaman hijrahnya. Semoga bisa menginspirasi juga nih detikers di rumah yang mungkin mau hijrah tapi masih takut atau mungkin masih ragu karena kan kita tahu kenikmatan duniawi itu enak banget untuk dikejar mungkin untuk dilakukan ya Mas ya. benar betul. Tapi Mas Yuda akhirnya alhamdulillah bisa lepas dari hal-hal buruk di masa lalu dan menjadi Mas Yuda yang lebih baik sekarang. Insya Allah, amin. Amin amin. Makasih ya Mas Yuda udah sharing Iya, sama kita di sini. Dan Detikers, itu dia tadi bincang-bincang singkat aku bersama Mas Yuda, pemuda yang viral karena hijrah dengan badan penuh tato. Kalau gitu, Vianney pamit dan sampai jumpa di episode viral selanjutnya. Dadah!